Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan W. Effendi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas PGRI Adibuana Surabaya, jurusan Teknologi Pendidikan Angkatan 2021 kelas A. Saya adalah seorang penulis buku dan inventor paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fahmi. Saya mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas PGRI Adibuana, jurusan Teknologi Pendidikan tahun 2021 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Nur Hidayat dengan NIM 210020008, mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Adibuana Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mai Chandrawati, mahasiswa TEP 2021A dengan NIM 210020042. Saya Agus Dwi Pamungkas, NIM 210020040, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Adibuana Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Adli Wiono, 210020048. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang lingkungan sebagai pusat sumber belajar. Namun, sebelum jauh mempelajarinya, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita memaknai tentang sumber belajar itu sebenarnya apa. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya setiap dari kita telah mengalami proses pembelajaran. Secara tidak langsung, baik sadar maupun tidak, kita telah mengalami proses pembelajaran itu. Kita dapat belajar di mana dan kapan saja. Setiap langkah hidup kita adalah sebuah proses belajar yang terjadi karena adanya interaksi antara kita dengan lingkungan kita. Seseorang dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah terjadi perubahan menuju arah yang baik, di mana perubahan tersebut adalah bentuk dari manifestasi perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikapnya. Dalam konteks proses pembelajaran, setiap orang yang belajar pasti membutuhkan sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat diperoleh dari mana saja. Karena menurut Hamalik pada tahun 1989, sumber belajar itu adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh peserta didik baik secara individual maupun kelompok untuk menunjang proses pembelajarannya. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita semua simpulkan bahwa apapun yang ada di lingkungan dapat kita jadikan sebagai sumber belajar bagi kita. Oleh karena itu, lingkungan dapat dimanfaatkan oleh seorang pendidik, baik guru maupun dosen, menjadi salah satu sumber belajar yang efektif. Bahkan ini dapat diterapkan pada pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Jika menilik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu sendiri tersusun atas unsur-unsur biotik dan abiotik dan juga budaya manusia. Dari lingkungan yang ada, kita semua dapat belajar tentang banyak hal. Kita dapat belajar tentang makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, serta habitatnya. Kita dapat belajar keanekaragaman tumbuhan dan hewan, sehingga dapat memaknai keagungan Tuhan, Sang Maha Pencipta. Selain itu, di lingkungan kita juga dapat mempelajari benda mati, atau sering kita sebut unsur abiotik. Belajar dari lingkungan juga akan memberikan pengalaman secara langsung bagi kita, sehingga kita dapat membangun sebuah pengalaman yang konkret. Dengan demikian, lingkungan secara nyata telah menyediakan sumber belajar yang luar biasa banyak. Oleh karena itu, lingkungan dapat menjadi sumber belajar yang sangat kaya dan efektif untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Tinggal sekarang kita mampu atau tidak merancang pembelajaran yang baik di dalam memanfaatkan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Sumber belajar dari lingkungan sekitar dapat dioptimalkan untuk mewujudkan proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas. Adapun beberapa manfaat dari lingkungan sebagai sumber belajar adalah yang pertama, lingkungan menyediakan banyak hal yang dapat dipelajari oleh peserta didik, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh 4 dinding kelas dan kebenarannya lebih akurat. Kemudian yang kedua, memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning, karena peserta didik dihadapkan langsung dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mendorong penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan setempat dan kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, menarik perhatian anak karena kegiatan belajar akan tampak lebih menyenangkan apabila lingkungan menyediakan sumber yang beragam dan bervariasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan aktivitas belajar anak karena penggunaan metode yang bervariasi. Sumber-sumber belajar yang bisa dipelajari oleh peserta didik diantaranya adalah sumber belajar alam. Alam merupakan bentukan dari Yang Maha Pencipta, tetapi sumber belajar alam bisa dimodifikasi seperti pada wisata edukasi alam, sehingga sumber belajar alam bisa dijadikan menjadi sumber belajar. Yang kedua adalah sumber belajar sosial budaya. Sosial adalah hubungan antara manusia. Di sini hubungan antara manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar karena di dalamnya terdapat norma, aturan yang merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Dan yang ketiga adalah budaya. Budaya dibentuk dari peradaban manusia. Budaya ini merupakan cita rasa, asa, bentukan manusia. Kita bisa belajar banyak dari budaya, termasuk budaya Indonesia yang punya kekhasan. Maka budaya ini bisa dimasukkan dalam sumber belajar. Pada dasarnya terdapat 2 teknik pemanfaatan lingkungan, yaitu 1.
membawa kelas ke lingkungan yang akan dipelajari. 2. Membawa kondisi lingkungan itu ke dalam kelas. Namun, dari kedua teknik tersebut, yang sering kita jumpai adalah yang nomor 1, membawa kelas ke lingkungan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, field trip, yaitu cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Menurut Sagala, pada tahun 2006, metode field trip atau ekskursi yang dilakukan oleh peserta didik adalah melengkapi pengalaman belajar tertentu dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. 2. Yaitu outbound. Kegiatan di alam terbuka juga dapat memacu semangat belajar, merupakan suatu sarana penambahan wawasan pengetahuan yang didapat dari serangkaian pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu semangat dan motivasi peserta didik. Outbound bukan hanya bermakna sebagai kegiatan di luar, namun lebih dari itu, peserta didik diajak untuk membuat terobosan-terobosan baru dan diajak untuk berpikir kreatif. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Secara umum ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lingkungan sumber belajar. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini menjadi aspek penting karena berkaitan dengan bagaimana suatu pembelajaran di lingkungan dikonsep sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian pembelajaran. Selain itu, berguna juga untuk menentukan bentuk kegiatan yang tepat, sehingga hal ini menjadi langkah yang penting agar tidak terkesan banyak sekedar main di luar saja. Yang kedua, setelah perencanaan telah disusun dengan matang, kegiatan pelaksanaan menjadi penentu dari keberhasilan suatu rencana kegiatan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, apalagi keluar jauh dari tujuan pembelajaran maupun indikator pencapaian pembelajaran yang telah ditentukan. 3. Tindak lanjut. Langkah yang tidak kalah penting dari perancangan dan pelaksanaan adalah tindak lanjut sebagai bentuk follow up dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap ini dapat dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Dapat berbentuk kegiatan diskusi hingga laporan atau pemaparan hasil. Kegiatan tindak lanjut ini dapat digunakan untuk memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.